Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia semakin menunjukkan warna-warni. Bahkan dunia ini sangat glamor. Bagi orang yang terkecoh dengan kehidupan semuanya dunia ini, pasti akan mabuk dan tentu tidak akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka sholat itu karena terpaksa, karena itu wajib, karena doktrin yang masih tersisa dalam dirinya bahwa sholat itu wajib. Bayangkan kalau orang tidak punya doktrin, mungkin dia besar dalam keadaan tidak di lingkungan agama sejak awal, sehingga sholat itu tidak pernah melekat di dalam batinnya, tidak pernah dipraktekkan. Maka kehidupan mereka itu pasti bisa sangat longgar. Karena itu kita perlu mengembalikan wawasan kita bahwa hidup ini sebetulnya apa. Apa sih yang sesungguhnya kita cari dalam kehidupan ini? Jika kita sudah mulai sadar hakikat kehidupan dan kita akan pergi kemana dan apa yang kita akan persiapkan nanti untuk kehidupan sesudah mati, maka kita akan berubah paradigma. Mungkin selama ini kita akan sangat mengidolakan artis-artis, orang-orang yang tersohor, orang-orang yang sangat terkenal di bumi ini. Tetapi ketika kita mulai merasakan sebuah kehidupan baru, sebuah kesadaran yang sangat tinggi, maka kita mulai bergeser idola. Idola kita dulu mungkin para artis yang glamor, tetapi kita sudah mulai menggeser kepada orang-orang yang memiliki kearifan, memiliki konsistensi, memiliki istiqamah, memiliki sifat-sifat keluhuran. Jika kita sudah mulai kagum terhadap orang-orang yang memiliki kearifan dan keluhuran, maka itu pertanda kita sudah mulai berada pada tingkat-tingkat kesadaran menengah. Lama-kelamaan, semakin kita mencari dan mencari terus mencari, maka kita akan semakin sadar bahwa selama ini kami terkecoh. Yang selama ini kami idolakan adalah orang-orang yang memberikan kepuasan secara biologis, tapi ternyata tidak menjanjikan apapun. Akhirnya muncul sebuah kesadaran bahwa ternyata yang memberikan kebahagiaan puncak itu bukanlah yang selama ini orang-orang yang kami sedang idolakan. Kita sudah mulai satu persatu melihat secara mikro orang-orang yang selama ini kita idolakan. Memang dia cantik atau memang dia tampan, memang dia artis, memang punya keterampilan-keterampilan, memang memiliki talenta-talenta seni dan seterusnya. Tapi pada saat yang bersamaan kita seringkali melihat perilaku-perilaku yang membuat orang lain menangis. Akhlak mereka terhadap orang lain itu adalah sangat kontradiktif dengan apa yang menjadi pujaan orang lain sebagiannya. Nah, kita masih ingat mungkin dalam beberapa kisah dalam Al-Quran, ada dua idola di sana. Idola langit itu ialah para nabi. Ada juga idola bumi. Mungkin juga bukan idola sih sebetulnya, tetapi itu seringkali disebutkan. Popularitasnya sangat terkenal. Kita kenal siapa itu Fir'aun, siapa itu Thamud, siapa itu Abraha, kemudian juga siapa itu Abu Lahab dan seterusnya. Nama-nama yang sangat bejat di dalam Al-Quran itu juga bukan berarti tidak punya follower, followernya banyak sekali. Bahkan mungkin juga pada saatnya lebih banyak pengikutnya daripada pengikut Nabi. Karena mereka, para pengikutnya itu terpaksa mereka ikuti itu, karena kalau tidak berarti tidak ada keselamatan. Atau mungkin memang karena mereka itu sudah senapas dengan apa yang sering menjadi paradigma mereka itu. Tapi tidak sedikit di dalam Al-Quran juga kita diperkenalkan ada idola langit seperti para nabi. Tapi tidak mesti harus menjadi seorang nabi atau rasul untuk menjadi idola langit. Ada juga orang yang bukan nabi, tapi begitu dapat pujian di dalam Al-Quran. Lihatlah misalnya seperti Luqman. Luqman itu bukan nabi, tapi punya nama surah Luqman. Dia seorang single parent tanpa seorang istri, tapi dia bisa melahirkan anaknya menjadi anak-anak yang bertauhid, anak-anak yang saleh, anak-anak yang betul-betul menjadi idola untuk dirinya sendiri dan orang lain.
Kita juga mengenal siapa itu Khidir, orang yang tidak populer di dalam masyarakatnya, tapi pada ending historisnya, dia ternyata adalah gurunya orang-orang yang paling pintar. Gurunya Nabi Musa yang dikatakan dalam Quran, Nabi paling cerdas ialah Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi pada akhirnya, dia harus berguru kepada seorang yang sangat tidak populer. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, hati-hati orang yang tidak populer di bumi, boleh jadi itu selebriti di langit. Boleh jadi kita juga selebriti di langit, tetapi selebriti bumi, tapi nggak ada yang mengenal di langit. Para pemirsa, seandainya kita boleh memilih, lebih bagus mana kita menjadi idola di bumi atau idola langit. Idola bumi itu kita hanya akan menikmati mungkin paling 10-20 tahun. Coba lihat para artis kalau sudah tua, siapa yang melihatnya. Coba lihat para penyanyi, kalau dia sudah tua, sudah rusak suaranya, siapa yang mau tegurnya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan idola langit, katakanlah para ulama, semakin tua semakin keramat, semakin tua semakin banyak orang yang mencium tangannya. Kenapa? Dia semakin akrab dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengidolakan idola langit, ya, dan jangan kita hanyut dengan mengidolakan orang-orang yang hanya penikmat-penikmat dunia sesaat. Hidup ini tidak akan pernah mudah terus, dan hidup ini pasti kita akan berjumpa dengan malaikat maut. Oleh karena itu, mari kita mengidolakan sosok figur yang akan membahagiakan, memberikan motivasi kita untuk melakukan sesuatu yang istimewa dalam kehidupan kita di dunia ini. Tanpa dengan demikian, maka kita nanti akan menjadi orang yang sangat menyesal dalam keabadian hidup di akhirat kelak. Semoga ada manfaatnya para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.